بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ما بعد. Alhamdulillah, kita sampai dalam pelajaran keempat kita insyaallah akan baca hari ini. Masih kita dalam bab at-taharah. Nah, di sini adalah at-taghayyur at-taqdiri. At-taghayyur at-taqdiri. Apa maksud dari at-taghayyur at-taqdiri? Perubahan perkiraan. Jadi perubahan air secara perkiraan. Ta'rifuhu, definisinya. Definisinya maksudnya apa? At-taghayyur at-taqdiri adalah huwa an nahkuma binajasatil ma. An nahkuma, memberikan hukum binajasatil ma, dengan najasah air, au taharati, bahwa air ini najis atau suci, takdiran, secara perkiraan. Wa in kanat sifatuhu sifatil ma. Wa in kanat, walaupun ada sifat hu itu air, sifat air itu, sifat perubahan ini sifatil ma, sama seperti apa? Sifat air. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi terkadang masuk dalam air sesuatu yang najis. Ya, masuk dalam air. Kita masih di dalam bahas air yang bawa dua qullah, yang masih air sedikit. Jadi ini masalah namanya masalah tambahannya. Kita memberikan hukum bahwa air yang masuknya dalam air tersebut najis, atau masuk dalam air tersebut sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci, dan sesuatu ini dua-duanya yang najis atau suci tidak ada sifat. Jadi tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna sama sekali. Sehingga airnya nggak ada perubahan. Kalau kita lihat dengan mata kita, itu nggak ada perubahan sama sekali, karena sifatnya yang masuk atau jatuh dalam air yang suci itu tidak ada sifat, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna gitu. Nah, kata Syekh di sini, walahu halatani, ada dua hal. Kalau Kalau kita mau berikan hukum air ini najis atau suci, ini ada dua hal. Taratan, nomor satu, taratan yaqa'u, terkadang yaqa'u, jatuh, fil ma'i, di air, najasatun, sesuatu yang najis, muwafiqatun, sama, lahu, dengan air, fi sifatihi, dalam sifatnya, sifat air. Jadi ada sesuatu najis yang sifatnya sama seperti sifat air, nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna. Seperti apa? Kabaulin. Seperti apa? Baul. Baul ya, air kencing. Tapi air kencing ini nggak ada rasa, nggak ada warna, nggak ada bau sama sekali. Munqati'ir raihah. Tidak ada apa? Tidak ada raihah, tidak ada bau. Jadi air kencing ini nggak ada bau sama sekali. Maka sekarang kan kita tahu bahwa ada sesuatu yang najis yang itu masuk di dalam di dalam air. Nah, maka apa hukumnya? Fayuqaddaru. Dari sini itu hukumnya fayuqaddaru, maka kita mulai memperkiraan ala hasabi sifatin najas, sesuai sifat najasah al-mukhalifah, yang berbeda lil ma, dengan air, fi sifati, dalam sifat. Jadi kita lihat ambil contoh najasah yang biasanya itu sifatnya berbeda sama air. Nah,
bi asyaddis sifat, dengan sifat yang paling kuat. Seperti apa? Kalaunil hibri, warna tinta, au rihil miski, atau wangi misik, kekuatannya gitu. Au ta'mil khal, atau apa? Rasa cuka. Ta'mil khal, rasa cuka. Maka dianggap apa? Dianggap di sini ada wadah. Ya, ada wadah. Dalamnya ada air apa? Ada air suci. Lalu ada misal tadi seperti apa contoh di sini, masuk dalam air ini adalah masuk apa? Masuk air kencing tapi nggak ada bau sama sekali. Sehingga air ini yang suci tidak berubah warna atau bau atau rasa, nggak ada perubahan sama sekali. Maka sekarang kita membuat perkiraan. Ketika yang jatuh warnanya seperti tinta. Misal yang jatuh dari yang netes-netes dari air kencing itu yang masuk dalam wadah ini dianggap misal 2 gram lah, atau 3 netes lah. 3 netes. Itu dari apa? Dari sesuatu yang najis 3 netes. Nah, sekarang kalau misal dalam wadah tersebut airnya itu jatuh najis, dianggap apa? Seperti apa? Tinta. Misalnya, kalau yang masuk dalam wadahnya kita buat gitu. Misal kalau masuk dalam air ini 3 netes dari tinta, apakah air ini bisa berubah enggak? Itu semua secara perkiraan, bukan secara nyata gitu. Hanya perkiraan aja. Dianggap kalau misal 3 netes dari warna tinta masuk dalam wadah yang berukuran seperti ini, perkiraan berubah enggak? Kalau berubah warnanya, maka air ini langsung dihukumnya najis. Atau dianggap yang masuk dalam air ini rihul misk. Dianggap kita ambil misik 3 netes masuk di dalam wadah. Apakah wangi atau bau air ini berubah enggak? Jika berubah maka hukum ini langsung apa? Jika bau air ini berubah maka hukumnya langsung itu airnya najis. Au ta'mil khal, atau misal sesuatu yang najis milik rasa kuat tapi ini apa? Tidak ada rasa ternyata. Kita dianggap kalau 3 netes dari apa? Dari rasa cuka. Bisa merubahkan air ini kalau masuk dalam air ini enggak? Kalau misalnya berubahkan rasanya sehingga air ini berubahan rasa, maka itu tidak boleh pakai, itu hukumnya najis. Itu semua dalam apa? Dalam pikiran kita, hanya perkiraan aja. Ketika jawab iya berubah, maka itu apa? Semua jadi apa? Hukumnya najis. Tapi kalau jawabnya tidak berubah, maka hukumnya itu air masih suci dan tidak apa-apa gitu. Itu semua apa? Kalau perkiraannya. Maka di sini beliau berkata, fa in taghayyara, ketika berubah takdiran secara perkiraan, bisifatin minha, dengan salah satu sifat dari 3 sifat ini. 1, 2, 3. Ketika 3 sifat ini salah satunya berubah, ketika kita buat perkiraan, maka fanahkumu binajasatil ma, kita berikan hukum bahwa wadah ini najis, air yang dalam wadah ini adalah hukumnya najis. Wahada at-taqdiru, tapi perkiraan ini, buat proses perkiraan ini, la yakunu, tidak ada, illa fil ma'il kathir, kecuali dalam air banyak. Dalam air apa? Banyak. Wahuwa wajibun, dan hukumnya apa? Wajib perkiraan ini, membuat perkiraan. Jadi ketika kita milik air lebih dari 2 qullah, lalu lebih dari 2 qullah, ternyata kita lihat yakin bahwa ada sesuatu yang najis yang masuk dalam air ini tapi tidak milik sifat, maka kita wajib membuat proses perkiraan. Ketika jawabnya iya berubah, maka najis air ini. Ketika jawabnya tidak berubah, maka hukumnya langsung apa? Suci, air tetapnya apa? Tetap suci. Itu ketika sesuatu yang masuk dalam air banyak itu najis, ya. Ketika sesuatu apa yang masuk dalam air banyak itu
itu hukumnya apa? Hukumnya najis. Tapi ketika air di bawah 2 qullah itu langsung hukumnya najis ya. Karena kalau sesuatu najis masuk dalam wadah air yang kurang dari 2 qullah, hukumnya itu langsung najis. Tidak perlu tidak perlu berubah air, tidak perlu. Walaupun tetap warnanya tidak ada warna, tidak ada rasa, tidak ada, tetap hukumnya najis. Ini adalah hal yang pertama ketika air masuk, sesuatu yang najis masuk dalam wadah air yang terisi lebih dari 2 qullah. Yang kedua, taratan terkadang yaqa'u jatuh fil ma'i dalam air ma'i'un cairan minal ma'i'at dari salah satu cairan at-tahirah yang suci. Contohnya seperti teh, jus, sirup. Ketika jatuh dalam air, muafiqun sama sifatnya lil ma' seperti air, fi sifati dalam sifat air gitu. Seperti apa? Kama iwardin, dianggap ini kita milik wadah. Taruh di sini wadahnya. Hukumnya apa wadah ini? Di bawah 2 qullah. Wadah ini. Lalu dalam wadah ini ada air. Terus jatuh dalam air ma'ul ward. Apa itu ma'ul ward? Air mawar. Munqati', tapi sifatnya munqati'ir raihah, tidak milik bau, tidak milik wangi. Tidak milik bau atau tidak milik wangi gitu. Naam. Tidak milik bau, tidak ada wangi. Jadi yang jatuh dalam wadah air ini air mawar tapi nggak ada wangi sama sekali. Maka kita lihat langsung itu dianggap air gitu. Naam. Maka au musta'mal atau apa? Atau masuk dalam wadah air musta'mal. Jadi yang kedua, yang contoh kedua, ketika masuk dalam wadah air musta'mal. Maka kita sekarang membuat proses perkiraan. Tapi kita tidak buat proses perkiraan seperti tadi. Bahwa rasa warna tinta atau wangi misik atau rasa cuka. Enggak. Tapi kita buat beda. Maka fayuqaddar, maka diperkirakan ala hasabi, sesuai atau tergantung sifatil ma', sifat yang cairan ini al-mukhalifah lil ma'i fi sifati, yang berbeda dengan air dari sifatnya. Naam, bi awsatis sifat, dengan sifat yang bukan kuat tapi sifat yang tengah-tengah. Seperti apa? Warna jus, seperti warna jus, wa ta'mir ruman, dan rasa delima, ruman adalah delima, wa rihil ladhin, dan wangi ladhin. Ladhin adalah luban dakar. Luban dakar luban dakar itu batu, batu itu yang biasanya pakai untuk untuk bukhur tapi ya namanya warnanya putih, batu-batunya warnanya putih gitu. Nah, jadi milik wangi kan, milik wangi itu. Maka fa'in taghayyara. Nah sekarang kalau dianggap misalnya 1 liter masuk dalam air ini, 1 liter dari air mawar atau dari air musta'mal. Kalau misal kan itu air musta'mal atau mawar yang nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna. Kalau kita dianggap yang masuk dalam air ini warna jus 1 liter, apakah air ini berubah atau tidak? Kalau jawabnya iya berubah, maka air ini jadi tidak boleh pakai untuk wudu, untuk mandi. Kalau misalnya jawabannya iya, jawabannya tidak berubah, maka hukumnya boleh kita pakai lanjut pakai untuk air ini suci gitu, boleh pakai untuk wudu, untuk mandi wajib gitu. Nah, atau kalau misalnya warna jus tadi, yang pertama warna jus 1 liter jus atau 1 liter dari delima. Apakah rasanya berubah enggak air ini? Kalau jawabnya tidak, maka hukumnya airnya suci. Tapi kalau jawabnya iya berubah, maka hukumnya 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 najis. Hukumnya tidak bisa untuk suci mandi atau wudu gitu. Naam. Maka kata Syekh di sini, fa in taghayyara, ketika hukumnya berubah,
takdiran secara perkiraan bisifatin minha, dengan salah satu sifat minha dari 3 sifat ini, yaitu warna jus, laun al-asir, wa ta'mir rumah, dan rasa delima, itu kedua rasa delima, wa rihil ladhin, dan wangi ladhin, ya luban dakar, maka itu hukumnya apa? Fanahkumu, maka kita berikan hukum bi annal ma'a tahir, air ini adalah suci, walaysa tahuran, tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa gunakan untuk wudu, untuk mandi wajib, tidak bisa. La tajuzu taharatu bih, fala tajuzu, tidak bisa, tidak boleh taharatu suci bihi, dengan air. Wa hadha taqdir, dan perkiraan atau proses perkiraan ini, yakunu fil ma'il qalil wal kathir, itu bisa digunakan dalam air banyak atau air atau air sedikit. Nah, dan hukumnya bukan wajib. Ini hukumnya apa? Mandub. Proses perkiraan ketika yang sesuatu yang suci masuk dalam wadah. Apakah kita wajib proses? Tidak wajib, sunnah. Maka falau hajama alal ma'i, kalau misalnya langsung gunakan air bidun ijtihad, tanpa berusaha untuk cari secara yakin, maka sahhat taharatuhu, taharannya atau mandinya atau wudunya sah, itu tidak masalah. Ini adalah namanya apa? At-taghayyur at-taqdiri. At-taghayyur apa? At-taqdiri. Nah, kita selesai dari at-taghayyur at-taqdiri. Silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu silakan. Kalau ada yang mau tanya tentang hal ini, tentang apa at-taghayyur at-taqdiri. Nah. Ada yang mau tanya atau kita lanjut langsung? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita aja lanjut. Kemudian babul aniyah, bab wadah. Karena kita kemarin bahwa alat-alat untuk gunakan air, yaitu biasanya orang wudu dengan dengan wadah. Maka perlu dibahas hukum di sini setelah bab airannya. Maka babul aniyah. Kata Syekh di sini, al-aniyatu, kalau wadah, ya, al-aniyatu jam'u ina'in, adalah kata jam', kata banyak dari kata ina. Ina itu satu wadah. Tapi kalau aniyah itu banyak wadah. Wa awani, dan juga kadang disebutkan awani gitu. Awani juga sama jam'u aniyatin. Wal murad, dan apa maksud aniyah atau awani? Kata Syekh, kullu ma ya'khudhu faragan minal hawa'i wa in saghar. Setiap sesuatu mengambil faragan, tempat, minal hawa'i, dari angin, dari udara, wa in saghura, walaupun sekecil gitu. Naam, walau saghura. Au ma yanqul ayya syai'in min mawdi'il akhar, atau yang bisa memindahkan, yanqul ayya syai', memindahkan sesuatu apapun, min mawdi'in, dari tempat, ila mawdi'in akhar, ke tempat lain. Itu disebutkan aniyah. Walhasil, maksud dari kata aniyah di sini adalah wadah yang kita gunakan saat kita wudu atau saat kita mandi, seperti ember, seperti shanting, seperti kerang, dan lain-lainnya dari wadah yang kita gunakan dalam untuk air. Yang inti, apa hukum kita gunakan wadah aniyahnya? Kata Syekh, hukmu isti'malil aniyah, hukum untuk menggunakan aniyah wadah, yajuzung, boleh, isti'malu, menggunakan, jami'il awani, seluruh wadah, seluruh jenis wadah, kecuali aniyat al-dhahabi wal fiddah, wadah yang bahannya zahab, emas, wal fiddah, dan peraknya. Fatahrumu, maka kalau terbuat dari zahab dan fiddah, fatahrumu, maka hukumnya haram, ala rijali wan nisa, bagi laki-laki dan perempuan haram wudu dengan wadah yang terbuat dari emas, tak boleh. Kenapa? Lima fihi minal khuyala, karena
Ada alasan apa? Khuyala, sombong. Namanya orang sombong gitu. Naam, lima fihi minal khuyala wa kasri qulubil fuqara, dan memecah hati seorang fakir, menyakiti hati orang fakir. Karena apa? Orang fakir nggak bisa, susah, sulit makan, sulit minum, malah melihat orang-orangnya gunakan gelas dari emasnya. Ya, itu kan tidak boleh. Wal khuyala itu sombong, maka itu haram sifatnya seperti ini, maka itu sama sekali tidak boleh gunakan. Nah, kemudian wa yajuzu isti'malu aniyati adh-dhahabi wal fiddah lil hajah. Boleh kita gunakan wadah yang terbuat dari emas atau fiddah, peraknya, lil hajah, kebutuhan, ketika ada kebutuhan darurat, kebutuhan seperti apa? Kamirwadin li jala'il basari, seperti mirwad. Mirwad itu adalah mirwad ini adalah yang dalam wadah kuhul. Kuhul itu celak. Kan biasanya kalau kita beli celak dari Arab Saudi, biasanya ada wadah yang terbuat dari besi atau dari bahan metal. Kadang itu dokter sarankan untuk menggunakan wadah emas supaya matanya lebih sehat gitu. Atau membersihkan mata gitu. Maka ini kebutuhan. Nah, walid darurah, dan untuk darurat, ketika ada darurat, kasyurbing, seperti minum, idza lam yajid ghairahuma, ketika tidak ada selainnya. Maka butuh minum, nggak bisa ambil minum kecuali ada wadah. Tidak ada wadah kecuali dahab atau fiddah, maka hukumnya boleh. Darurat. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa yahrumu, dan haram, ittikhaduhuma min ghairi isti'mal. Ittikhad adalah Ittikhad, kita hanya memilik wadah tanpa kita gunakan, cuma hias-hiasan aja gitu. Kita nggak pakai gitu sama sekali. Itu hukumnya tetap haram. Kenapa? Qala li'anna al-ittikhad, karena kalau sudah orang memilik emas atau perak dari wadahnya, maka qad yajurrum, akibatnya ujung-ujungnya ilal isti'mal, untuk menggunakannya. Jadi datang waktu, pakai aja nggak apa-apa gitu. Maka hukumnya haram. Haram. Lalu berikutnya, wal ahjarul karimah, batu-batu yang yang mahal, seperti zamrud, marjan, akik kalau mahal misalnya. Wal jawahir, dan hias-hiasan an-nafisah yang mahal sekali. Kal billawr, seperti billawr. Billawr adalah mutiara. Naam. Wal yaqut itu jenis batu yang mahal juga. Wal zabarjad, dan begitu juga zabarjad. Wal mas itu bahasa Indonesia? Belatin ya. Pokoknya juga berlian. Mas itu berlian. Nah, la yahrum isti'maluha. Kalau wadah seperti ini yang terbuat dari batu-batu alam, itu tidak haram untuk menggunakannya. Wala ittikhadu, atau kita simpan miliknya, enggak apa-apa. Wa in kanat aqlam dab, walaupun lebih mahal dari dari emasnya. Walaupun lebih mahal dari emas, tetap hukumnya boleh gitu. Nah, kama qala sahib seperti berkata yang menulis Zubad, yubahu minha, diperbolehkan minha, dari wadah-wadah, tahirun, suci, min khashab, yang bahannya kayu, au ghairihi, dan lain-lainnya, la fiddatin au dahabi, bukan yang terbuat dari bahan fiddah atau dahab, perak atau emas. Fayahrum isti'maluhu, maka haram kita gunakan itu fiddah dan dahab. Kamirwadi limra'atin, seperti mirwad bagi perempuan, dia nggak ada alasan, wanita itu nggak ada alasan untuk apa-apa, nggak ada darurat, nggak ada kebutuhan, tapi dia mau gunakan untuk mata, untuk pakai celak di mata, maka hukumnya nggak boleh kalau terbuat dari emas. Wajaza min zabarjadi, dan boleh kalau terbuat dari bahan zabarjad. Zabarjad itu batu alam yang mahal gitu. Itu hukumnya hukumnya. Nah, mas'alatu tadbib.
mas'alatu at-tadbib. Apa maksud at-tadbib? Kata Syekh di sini, qit'atun min adh-dhahabi awil fiddah, adalah kepotongan ya atau pecahan min adh-dhahab wal fiddah, dari dhahab atau fiddah, dari emas atau perak. Tuda'u, diletakkan, li islahil ina'il maksur, untuk memperbaiki al-ina, wadah, al-maksur, yang pecah, au tazinihi, atau menghiaskan wadah yang wadah. Jadi kadang orang ada wadah terpecah, jadi beliau gunakan tempelannya atau lemnya dari emas atau dari peraknya. Itu hukumnya apa hukumnya nanti akan datang. Itu namanya dabbah. Hukumnya fihi tafsil, ada tafsil secara detailnya ada. Taratan, terkadang, takunu dabbah saghirah, tempelannya atau lemnya itu kecil. Wa taratan takunu kabirah, dan terkadang itu besar, tempelannya atau lemnya besar gitu. Wa taratan takunu haja, dan terkadang ada kebutuhan untuk kita pakai lem dari emas atau peraknya. Wa taratan lizina, tapi terkadang untuk hias aja. Naam, wa taratan tubahu, terkadang itu boleh, wa taratan tukrah, terkadang makruh, wa taratan tahram, dan terkadang haram. Hukum yang pertama adalah tubah, fatubah fi halatin wahidah, ketika ada tempelan dari emas atau peraknya, itu hukumnya mubah, boleh. Idza kanat saghirah, ketika kecil, wa kulluha al-haja, dan seluruhnya itu yang kita gunakannya itu ada kebutuhan. Ini adalah ada kebutuhannya. Wa tukrahu, dan hukumnya makruh, lem yang terbuat dari emas atau perak, fi arba'i halat, dalam 4 hal. Wahia, adalah yang pertama, salah satunya, in kanat kabira wa kulluha al-haja, ketika besar, lemnya itu buat dari emas atau perak, itu besar. Wa kulluha al-haja, dan semua untuk kebutuhan. Jadi wadahnya nggak bisa jadi bagus kecuali dengan besar gitu. Jadi kebutuhan lem yang besar gitu. Kemudian yang kedua, idza kanat saghirah, ketika kecil, wa kulluha lizinah, dan seluruhnya untuk hias. Hanya kecil aja tapi untuk hiasannya itu nggak boleh. Ya, maaf, itu hukumnya Hukumnya makruh. Naam, lem-lem yang terbuat dari emas atau perak. Kemudian yang ketiga, idza kanat saghirah, ketika kecil lem-lemnya, wa ba'daha lizin, dan sebagian untuk hias, wa ba'daha al-haja, dan sebagian lain itu untuk kebutuhan. Jadi campur, ada hiasan, ada kebutuhan. Itu makruh hukumnya juga. Kemudian wa idza syakka fi as-sighari wal kibar, ketika sekarang ragu apakah ini hukumnya kecil atau besar lemnya, maupun sawa'un kanat li zina, maupun ini untuk hiasan zina, atau ba'daha li zina, sebagian untuk hiasan, wa ba'daha lil hajat, dan sebagian lain itu untuk kebutuhan. Tetap hukumnya Hukumnya makruh. Nah, itu ketika lem yang terbuat dari emas atau peraknya. Nah, kemudian wa tahrumu fi halataini, dan haram bagi dalam dua hal. Itu kita gunakan lem, wadah dari bahan emas atau perak. Yang pertama, idza kanat kabirah, ketika besar, wa kulluha lizinah, dan seluruhnya untuk hiasan. Jadi besar dan seluruhnya untuk hiasan, itu lemnya. Jadi lem untuk besar, kemudian untuk hiasan aja, itu hukumnya haram, dah boleh. Wa idza kanat kabirah ba'daha lizina ba'daha, dan begitu juga hukumnya haram ketika besar lemnya, kemudian sebagian untuk hiasan dan sebagian untuk kebutuhan. Tetap hukumnya Hukumnya haram. Wa dhabitus sighari wal kibar, atur atau gimana cara untuk mengatur kecil atau besar ini besar atau kecil, adalah al-urf. Urf kita secara urufnya, secara adatnya, ini dianggap besar, ini dianggap kecil. Maka hukumnya itu sesuai urufnya gitu. Wa ma'na lil hajah, dan makna lil hajah untuk kebutuhan, ay an yankasir mawdi'un min al-ina. Maksudnya pecah sebagian dari wadah, fayuj'alu fi mawdi'ihi, dan menjadikan nempelan fi mawdi'i, di tempat pecahannya,
fiddatun peraknya, au dhahabun atau emasnya, yumsiku supaya lemnya dan tempelnya. Maka hukumnya itu namanya apa? Namanya kebutuhan. Namanya untuk apa? Untuk kebutuhan. Nah. Kama qala sahibul Zubad, seperti apa dalam syair Zubad, wa tahrumu ad-dabbatu min hadain, dan haram ad-dabbah lemnya min hadaini dari dua, bikibarin urfan dengan apa? Besar secara uruf, ma'at tazayyuni besar dan untuk tujuannya hias aja. In fuqida halatan, ketika bukan tidak ada besar dan tidak ada untuk hias, maka halal boleh. Wa fardan yukrahu, dan apa? Dan satunya jadi apa? Hanya untuk apa? Untuk hias aja. Kecil untuk hias. Itu makruh. Atau besar untuk kebutuhan. Itu juga apa? Makruh. Naam. Wal hajatul lati tusawi kasrahu, dan kebutuhan yang apa? Yang kebutuhannya ya allati tusawi kasrahu, yang tempelannya untuk apa? Melem, untuk lem atau tempel wadahnya, jadi tetap hukumnya makruh. Seperti yang kita tadi jelasan sebelumnya. Nah, wakhtalafu. Sekarang tadi kan kita jelasin hukumnya, kalau kecil, kalau besar, kapan halal, kapan haram, kapan makruh. Apakah ini hukumnya untuk seluruh dahab dan fiddah, dua-duanya hukumnya untuk emas atau perak? Ada khilaf. Ikhtalafu, mereka berkhilaf dalam masalah ini. Hal yashmalu, apakah termasuk hukumnya dabbatai, lem dari bahan emas dan perak, atau hanya satu untuk perak saja gitu. Fa'indar Rafi'i, kalau Imam Rafi'i itu sama dua-duanya, bahan dari emas atau dari peraknya tetap hukumnya sama. Ketika besar, ketika kecil membedakan sesuai jelasan yang tadi sebelumnya. Tapi Imam Nawawi, walladhi i'tamadahu al-Imam Nawawi, yang apa pendapat Imam Nawawi, tafsil yang kita tadi jelasin tadi, bahwa kalau besar untuk kebutuhan, kecil untuk hiasan, yang tadi jelasin semua itu Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi hanya ketika apa? Lem yang terbuat dari dari perak saja gitu. Wa amma dabbatud dahab, tapi kalau pendapat Imam, kalau lem yang terbuat dari bahan emas, dahab, kata Imam, itu haram secara mutlak, tidak boleh sama sekali, maupun kecil maupun besar, maupun kebutuhan tidak kebutuhan, tetap hukumnya apa? Tetap hukumnya apa? Haram. Naam. Kama qala al-Allamah Muhammad bin Ahmad Makki, seperti apa? Syair yang apa? Allamah Ahmad bin Muhammad Makki, wa dabbatul asjadi hurrim mutlaqan. Kalau apa? Lem yang dari zahab, asjad itu adalah zahab, emas. Harim itu haramkan secara mutlak, kecil besar. Kadal Imam Nawawi haqqaqah, itu sesuai pendapat Imam Nawawi. Nah, ini kalau lem ya, kalau lem gitu besar kelihatan. Sekarang kalau misalnya apa? Cat, kita mewarnai wadah dengan apa? Campuran cat dari emas atau peraknya. Catnya gitu. Gimana kalau kita cat wadah? Jadi kita supaya wadahnya warna emas. Jadi kita campur dari apa? Dari bahan benar-benar emas gitu. Apa hukumnya? Apa hukumnya kalau apa? Kalau orang cat wadahnya dengan apa? Campuran emasnya. Hukumnya apa? Kata Syekh, hukmu fi'lihi haramun mutlaqan. Kalau orang yang membuat ini itu haram mutlak, secara mutlak itu enggak boleh. Enggak boleh, walaupun kecil walaupun besar. Naam. Tapi hukum isti'mali, hukum untuk menggunakan wadah yang terbuat dari apa? Catnya yang terbuat dari apa? Dari emas atau peraknya. Yang pertama, tafsilnya secara detailnya adalah nomor 1, idza kana la yatahallalu minhu syai'. Ay la ketika misal, kalau misalnya wadah ini terbuat dari emas. Sekarang wadahnya itu catnya pakai emasnya. Jadi cat campur emas, minyak dan lain-lainnya yang apa buat cat gitu. Sekarang kan itu campuran, bukan murni emasnya. Sekarang kalau kita hukumnya haram kapan dan kapan halal? Itu haram ketika apa? Ketika kita dekatin dengan api, kita dekatin
wadah yang cat itu dari emas ya, itu dengan api. Ketika ada pisah emasnya sendiri, pisah dari wadahnya emasnya sendiri, maka hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nah. Tapi ketika misalnya kita dekatin dengan api, tapi tidak dapat sama sekali, tidak pisah apapun gitu, maka hukumnya itu boleh bagi laki-laki dan perempuan. Tetap hukumnya apa? Hukumnya boleh cat wadah dengan emasnya. Nah. Kemudian berikutnya takhmirul awani. Apa itu takhmirul awani? Menutupi wadah. Yusannu, hukumnya sunnah, walau bi'udin, walaupun dengan ud, kayu, walaupun kita tutup dengan kayu atas wadahnya. Wa yata'akkadu fil lail, dan pasti sunnahnya itu di malam hari. Jadi wadahnya yang ada air, yang ada makanan, sunnahnya kita menutupi, jangan sampai dibiarin. Apalagi di rumah kita ada cicak, ada hewan-hewan yang kecil-kecil, maka kita sunnahnya kita menutupi gitu. Nah, li hadis, karena ada hadis Rasulullah SAW, fi sanati lailatun, di dalam satu tahun ada satu malam, di salah satu tahun antara salah satu malam-malam di satu tahun, yanzilu fiha waba, itu turun dari langit waba, la yamurru bi'ina, tidak lewat dengan wadah, laisa alaihi ghita, yang tidak menutupi, siqa, atau air yang tidak menutupi, illa nazala fihi min dzalik, kecuali masuk penyakit di wadah tersebut. Kecuali wadah tersebut kena penyakit ketika wadahnya itu tidak ditutupi. Naam. Qal wa sarraha ba'dahum, ada sebagian dari ulama berkata bahwa syarat bersama menutupi wadah, kita baca bismillah. Kita baca bismillah ketika kita menutupi wadah dengan kayu. Seperti apa? Kata Sahibuz Zuwad, wa yustahabbu fil awani taqtiyah, sunnah ketika wadah ditutupi, walau bi'udin, walaupun ditutup dengan kayu, hutta, diletakkan, fauqal aniyah, di atas wadah. Ini adalah hukum wadah. Hukum wadah. Silakan, ada pertanyaan ibu-ibu tentang kita jelasin dari wadah-wadahnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Baik. Babul ijtihad. Sekarang kita tadi kan jelasin bahwa ada wadah, ada air najis, ada air suci, ada air musta'mal. Nah, sekarang kalau misal ada keraguan mana yang suci, mana yang najis, ada wadah yang suci, ada wadah yang najis, atau ada pakaian yang suci, ada pakaian yang najis, kita nggak tahu mana. Kita nggak tahu secara yakin mana yang suci dan mana yang najis. Di sini al-ijtihad. Apa itu al-ijtihad? Al-ijtihad adalah badlul majhud, menghabiskan berusaha fi tahsilil maksud, untuk mendapat
maksud atau tujuannya. Wa yuradifuhu, dan maknanya dengan kata lain at-taharri wat-tawakhi, berusaha dan perhati-hati gitu. Mithaluhum, contoh ijtihad, an yashtabiha alaihi ma'an, ada dua air, dua wadah, isinya air, tapi salah satu wadah, ahaduhuma, salah satunya suci, wal akhar, yang kedua mutanajjis, najis, au thawban, atau dua pakaian, atau dua wadah, atau dua air, atau dua tempat salat. Tempat salat kita lupa mana yang najis, mana yang suci juga. Dua wadah, mana yang najis, mana yang suci. Dua pakaian, dua sarung, dua mukena, kita lupa mana yang najis, mana yang suci. Sekarang kan perlu kita ijtihad. Kita perlu apa? Kita perlu ijtihad. Qal fayajtahid, maka berusaha ijtihad fi ma'rifati at-tahiri minhuma, untuk dapat mana yang suci dari salah satunya. Naam. Hukmu, apa hukum ijtihad? Taratan, terkadang boleh, wa taratan wajiban, dan terkadang wajib ijtihad. Terkadang wajib. Naam. Kemudian syurutu jawazil ijtihad, syarat untuk boleh ijtihad, arba'atun, ada empat syarat untuk boleh ijtihad. Naam. Yang pertama, an yakuna indahu ma'un aw nahwahu tahirun biyaqin. Harus, kan kita depan kita ada dua air, tapi kan kita nggak tahu mana yang najis, mana yang suci. Tapi kita yakin bahwa salah satunya suci. Harus. Maka yang pertama, an yakuna indahu ma aw nahwu, harus ada air dengan yakin salah satunya suci. Naam, ay ghairul mustabah fihima. Naam. Jadi yang tidak yang ada keraguannya. Jadi ada ragu tapi enggak tahu mana yang najis, mana yang suci. Tapi beliau yakin bahwa ada air suci. Naam. Maka hukumnya sekarang boleh untuk ijtihad. Boleh untuk ijtihad. Naam. Tapi wa amma idza lam yakun, ketika tidak ada, di pendapat beliau enggak tahu secara yakin bahwa salah satunya suci dengan yakin, enggak. Belum yakin bahwa belum tentu ada air yang suci gitu. Maka fayajibu, sekarang wajib ijtihad. Sekarang wajib wajib untuk untuk ijtihad. Naam. Kemudian syarat yang kedua, ta'addudil mushtabahi bih. Itu harus bukan satu yang ragu. Harus beliau ragu antara dua, maupun antara dua wadah, atau antara dua pakaian, atau antara dua air. Naam. Fa in lam yata'addad, tapi ketika tidak dua, maksudnya hanya satu aja yang yang ragu, fala yajuzul ijtihad, itu tidak boleh ijtihad. Sekarang itu enggak boleh ijtihad. Kan najasa allati waqa'at 'ala thawb. Seperti najis yang kena baju. Wa juhila mahalluha, tapi tidak tahu posisi najis dari bajunya mana. Maka itu enggak boleh ijtihad sekarang. Fayajibu hina idan, wajib sekarang ghaslu thawbi kullih, kita cuci baju semua. Enggak boleh misalnya, kan kalau kita lihat najis ada di sini, maka sekarang kita cuci di sini. Tapi sekarang kalau kita lupa di mana posisinya, maka kita wajib cuci semua bajunya. Enggak boleh enggak boleh sebagiannya. Maka enggak boleh ijtihad maksudnya. Harus semua. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an yakuna lil alamati fihi majalun. Jadi ada tanda, ada kesempatan untuk ada tanda supaya kita tahu mana yang najis, mana yang suci. Maksudnya ada kemungkinan untuk mengetahui mana yang suci dan mana yang najis. Jadi bisa tahu mana yang haram, mana yang tidak dengan tanda gitu. Jadi harus ada tanda gitu. Fa illam yumkin, maka kalau tidak bisa dapat tanda-tanda, fala yajuzul ijtihad, tidak boleh ijtihad sekarang. Seperti Ka'an ishtabahat mahramahu bi ajnabiyat mahsurat, fala yajuzu lahu nikah min ihdahinna. Ini adalah contoh kalau ada tanda gitu, tidak ada tanda. Seperti ishtabahat. Sekarang dalam satu kampung ada satu wanita mahram. Beliau mau nikah
dengan wanita atau mau kawin dengan wanita yang ada di kampung, salah satu kampung. Tapi beliau yakin bahwa ada satu mahram yang beliau tidak boleh nikahi di kampung ini. Tapi nggak tahu mana rumah mana atau keluarga siapa. Beliau nggak tahu keluarga siapa atau rumah siapa. Maka apa? Dan wanita yang di kampung ini terbatas, bukan banyak sekali, terbatasnya. Maka hukumnya sekarang la yajuzun nikah min ihdana. Tidak boleh kawin di kampung ini, nggak boleh kawin sama sekali. Sehingga beliau tak yakin secara yakin mana keluarga yang mahram gitu. Nah, maka sekarang nggak ada tanda karena perempuan atau wanita di kampung ini terbatas, dan beliau yakin bahwa ada mahram di salah satu wanita kampung ini, maka hukumnya nggak boleh. Kemudian yang keempat, syarat keempat, an yakuna likullin minal mushtabahi fihi aslun fi at-tathhiri awil hil. Harus salah satu dari yang ragu ini itu ada asal untuk suci atau mubah. Maksudnya salah satu suci, salah satu najis. Tapi nggak boleh dua-duanya najis, nggak boleh. Jadi kalau ada dua air, dua-duanya najis, itu nggak boleh ijtihad. Karena ijtihad supaya kita dapat mana yang suci, mana yang tidak. Gitu. Nah, maka an yakun lahu asal, ada asal untuk untuk suci atau halal atau tidak. Nah, maka fala yasih, tidak sah idza kana asluhu, ketika asal salah satunya najis seperti kabaulin khalis, seperti air kencing itu zatnya najis, bukan kena najis, zatnya najis gitu. Au muharraman, dan haram, muharraman kal maitah, seperti maitah itu haram. Maka kalau kita tidak tahu mana yang hewan mati, mana yang yang disembelih secara syar'i, itu nggak boleh kita makan. Dan jadi dua-dua yang air kita ada ragu, harus dua-duanya asalnya suci, bukan salah satunya najis, zatnya najis, nggak boleh. Kalau zatnya salah satunya suci dan salah satunya zatnya najis, maka itu tidak boleh ijtihad. Itu tidak boleh ijtihad. Nah, empat yang tadi ini adalah syarat untuk boleh ijtihad. Sekarang syarat untuk wajib ijtihad. Syurutu wujubi al-ijtihad thalatha. Ada 3. Yang pertama, jadi sekarang wajib kita ijtihad. Kalau misalnya ada dua wadah kita nggak tahu. Alla yakuna indahu tahirun biyaqin. Beliau tidak milik air yang suci selain dua air yang ragu. Jadi beliau sekarang milik hanya dua wadah. Nggak ada air selain dua wadah ini. Dan dua wadah ini salah satu suci, salah satu najis. Maka hukumnya sekarang wajib ijtihad. Tapi kalau misalnya beliau milik air yang suci dengan secara yakin, kemudian ada dua wadah, nggak boleh ijtihad. Nah. Kemudian alla yablughal ma'u bil khalti qullatain wala taghayyur. Tidak mencapai air ketika kita campur dua wadah. Sekarang kan itu ada dua wadah. Salah satu suci, salah satu najis, kena najasah. Sekarang ketika kita campur itu tidak mencapai dua qullah. Karena kalau kita campur mencapai dua qullah sehingga tidak ada perubahan, maka hukumnya itu tidak boleh ijtihad. Tapi kalau misalnya itu campur mencapai dua qullah, tapi berubah, sekarang itu ijtihad. Sekarang itu tetap hukumnya ijtihad. Kemudian yang ketiga, an yadhiqal waktu, harus waktu salat itu hampir-hampir sudah tidak sempat untuk cari air lain. Maka sekarang wajib langsung ijtihad dan wudu dan salat. Wudu dan salat seperti ini adalah syarat-syarat untuk ijtihad. Nah, apalagi ini adalah hukum-hukum dengan ijtihad. Cukup sampai sini.
Nah, silakan mungkin memberikan waktu untuk tanya jawab. Silakan kalau ada tanya jawab ibu-ibu. Ada tanya jawab? Mungkin karena ini jarang digunakan air ini, nggak ada yang mau tanya, nggak ada yang mau jawab, nggak ada tanya, maksudnya nggak ada pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup aja dengan doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa'u wa amalin la yarfa'u wa da'watin la yustajab laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wa nas'aluka Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika Allahumma min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka من كل خير سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم استعيذ بك اللهم من كل شر استعاذ من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Jazakumullah khair jami'an. Terima kasih banyak. Ketemu insyaallah hari Jumat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.